Pernah nggak sih kepikiran gimana cara kerja tombol undo di komputer? Rahasianya ada pada konsep stack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Jelani dan pada video ini saya akan menjelaskan single stack secara detail dalam struktur data. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa itu stack. Dalam konteks struktur data, stack atau bahasa Indonesia itu bukan adalah koleksi objek yang menggunakan prinsip LIFO atau last in, first out. Yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Konsep LIFO ini seringkali dianalogikan seperti tumpukan piring. Kalau misal kita gambarkan, eh itu kayak seolah-olah di sini ada sebuah kontainer ya, sebuah tempat yang bisa menampung banyak barang. Let's say di sini barangnya piring. Nah, kalau kita masukkan satu objek ini, dia kan pasti otomatis ada di posisi paling bawah. Terus kita masukin lagi objek lagi, selanjutnya di atas ya kan, terus di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Nah, konsep last in first out ini berarti yang terakhir kali masuk, yang pertama kali keluar. Nah, kalau kita lihat di sini, nggak mungkin dia keluar lewat bawah kan, karena ditutup bawahnya, nggak bisa. Semua harus keluar lewat atas. Dan kalau kita pengen ngambil yang data yang paling bawah, yang atas harus keluar duluan. Berarti di sini, yang terakhir masuk, pertama keluar. Berarti objek yang terakhir masuk ini, yang pertama keluar. Dia yang bakal pertama kali keluar. Ini dasar dari prinsip LIFO. Oke, lalu apa itu single stack? Single stack biasanya merujuk pada penggunaan satu alokasi memori linear untuk nyimpen data. Kalau di arsitektur komputer sendiri, single stack itu sering dikaitkan dengan memory management, di mana program hanya punya satu area untuk menyimpan variabel lokal dan return address dari fungsi-fungsi yang sedang berjalan. Lalu ada beberapa perintah dasar yang bisa kita lakukan untuk mengoperasikan stack ini. Umumnya, itu yang pertama ada push. Push ini adalah proses untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas, ke bagian atau top ya, biasa disebut top dari stack ini atau tumpukan ini. Berarti ini action untuk memasukkan objek ke dalam stack itu kita sebutnya itu push. Itu push. Lalu selanjutnya juga ada pop. Pop ini kebalikannya push, berarti mengeluarkan objek atau bahasanya juga menghapus objek, elemen, atau data yang ada di posisi paling atas. Ingat, posisi paling atas karena last in first out. Berarti ini kita sebut pop. Dan ada juga yang terakhir itu pick. Apa itu pick? Pick itu kita kayak ngintip ke dalam stack-nya buat ngelihat apa objek paling atasnya, apa objek yang ada di paling atas. Berarti dia cuman bisa ngelihat apa yang ada di sini. Tanpa dihapus ya, berarti kita nggak harus, apa ya, bahasanya mungkin kita nggak harus ngeluarin objeknya dari dalam kotak buat ngelihat objek apa itu. Kita cuman perlu ngebuka kotaknya buat ngelihat objek yang ada di dalamnya. Tanpa harus dikeluarin, intinya mah. Kayak gitu. Oke, di sini kita ada soal, buatlah sistem backstack atau tombol back dan forward pada browser menggunakan konsep single stack. Sini kita akan langsung praktekkan saja. Oke, di sini kita langsung saja buat. Yang pertama itu class ya, kita buat class, class kita namakan backstack. Dan class ini punya beberapa fungsi. Yang fungsi yang pertama itu fungsi initnya dulu ya, def init self dan kapasitas. Kita kasih parameter kapasitas. Fungsi ini dia fungsinya untuk apa ya, sebagai fondasi buat stack-nya. Makanya kita akan masukkan stack-nya di sini. Kita akan deklarasikan stack beserta juga pointer yang menunjuk ke top ya, ke objek yang paling atas juga kita deklarasikan di dalam fungsi init ini. Yang pertama kita buat self stack. Yang value-nya atau nilainya mungkin juga kapasitas itu 6, kita bikin 6 karena kita akan tambahkan nanti. Kita akan buat dia sedikit
dinamis. Dan kapasitas itu kita kalikan dengan kapasitas. Dan jangan lupa juga kita buat kapasitas untuk stack itu sendiri. Berarti self kapasitas sama dengan kapasitas yang akan nanti kita masukkan. Dan jangan lupa juga kita buat, mungkin taruh di atasnya aja, pointer top, kita namakan top. Dan top ini kita buat -1 yang nanti akan saya jelaskan juga kenapa top ini -1. Oke, lalu selanjutnya kita akan buat fungsi push-nya ya. Ini ntar kita buat untuk push, pop, sama pick. Pertama kita buat push-nya dulu. Setelah ini kita buat fungsi push. Fungsi push ini dia bawa parameter nama dan link atau URL. Kita buat URL di sini dari website atau page yang ingin kita simpan ya. Dan fungsi ini karena untuk push, untuk menambahkan objek ke dalam stack, maka kita harus pertama-tama itu untuk ngecek kondisi dari stack-nya itu, apakah penuh atau masih ada slot atau kosong gitu ya. Nah, caranya ngeceknya itu kita pakai if statement. Kita buat if jika top itu sama dengan kapasitas dikurangi 1. Kenapa kapasitas dikurangi 1? Karena cara kerja array itu selalu mulai dari indeks 0. Dan sedangkan kapasitas ini itu karena integer yang mulai dari 1. Kalau kita set di let's say 5, berarti di array-nya itu 5 itu kan sama dengan 4 karena mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Maka kita buat kita pastikan biar program ini ngecek apakah top itu menunjuk ke indeks yang sama dengan kapasitas dikurangi 1. Berarti kalau misalnya kapasitasnya 5, dia akan nunjuk ke 4. Kalau misal top itu nunjuk ke 4, berarti stack itu udah penuh kan. Maka kita kasih pesan print stack penuh atau stack overflow. Lalu kita buat kondisi jika stack-nya itu masih ada tempat, masih ada slot atau mungkin kosong, maka kita bisa masukkan objeknya. Yang pertama kita lakukan itu naikkan pointernya atau ya pointer topnya kita naikkan dari -1 menjadi 0. Yang sekarang kan top itu lagi menunjuk ke -1 ya, indeks -1. Kita naikkan ke 0. Caranya itu kita pakai self top plus sama dengan 1. Berarti kita tambahkan top, indeks top. Dari -1 kita tambah 1, berarti kan 0. Nah, setelah pointer ini menunjuk ke indeks 0, baru kita masukkan data yang ingin kita masukkan. Self stack index self top sama dengan nama nama URL. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita menerima nama dari variabel nama dan URL yang kita terima dari parameter sini, parameter push, kita masukkan ke dalam stack. Indeks top, apapun yang top sedang tunjuk sekarang, indeks berapapun yang ada di stack, kita masukkan ke pokoknya yang ditunjuk sama top di dalam stack, kita masukkan data ke dalam stack. Lalu selanjutnya kita print juga untuk ngasih tahu, ini buat clarity aja, buat kejelasan. Kalau halaman, kita kasih nama juga di sini, halaman nama atau pokoknya apapun namanya, nama website yang kita masukkan, halaman let's say Google misalnya, halaman Google berhasil disimpan. Lalu selanjutnya setelah push kita juga akan buat pop. Pop ini karena dia sistem pop ini karena dia itu bukan fungsi yang nerima input, maka kita cuma masukkan self aja di sini tanpa parameter lain lagi.
Dan pop ini kebalikannya dari push kan, dia itu mengeluarkan objek dari stack. Berarti dia kebalikannya dari push. Makanya yang kita cek pertama kali itu apakah stack-nya kosong. Kalau misalnya tadi push itu kita ngecek apakah stack-nya penuh, kita cek apakah stack-nya kosong. If self top sama dengan -1. -1 itu kan berarti kosong karena indeksnya nunjuk ke arah sorry, karena pointernya menunjuk ke arah indeks -1. Jika pointer top itu menunjuk ke -1, berarti stack itu kan kosong. Maka kita print stack kosong atau stack underflow. Karena nggak bisa kita ngapus data dari stack yang emang nggak ada datanya. Lalu kita buat else di sini. Nah, cara kerjanya di sini itu kita harus pertama masukin data yang ada di stack stack paling atas, yang ditunjuk sama top. Kita buat data dulu di sini, data kita masukkan ke self stack. Kita masukkan data yang ada di top kita masukkan elemen yang ada di top ke dalam variabel data. Berarti self top. Berarti stack di indeks top itu kita masukkan ke dalam data. Lalu pointernya kita turunkan. Setelah kita masukkan tadi item tadi ke dalam data, kita turunkan jadi minus equal 1. Berarti kita kurangi 1. Yang tadinya let's say kita ada 3 item di stack, yang tadinya pointernya nunjuk ke kalau 3 item kan berarti indeks terakhir kan 2. Yang tadi kita nunjuk ke 2, kita masukin data yang ada di indeks 2 ke dalam data. Habis itu pointernya kita turunin ke indeks 1. Yang secara teknis, kalau misalnya nanti kita masukkan lagi item, karena line pertamanya kalau kita masukin item itu kan self.top plus equal 1. Berarti yang tadinya kalau misalnya kita habis pop, kita turun satu indeks ke indeks 1, yang item tadi di indeks 3 itu sebenarnya masih ada, indeks 2 itu tadi sebenarnya masih ada. Cuman karena kita turun satu indeks dan kita pakai fungsi push lagi, dia bakal naik 1 yang datanya sebenarnya masih ada di indeks 2 itu bakalan di-override atau ditimpa sama data baru kalau kita push item baru. Intinya begitu. Lalu di sini juga kita return datanya. Setelah pop kita buat fungsi pick untuk ngelihat. Pick ini juga sistem dia bukan fungsi yang nerima input, jadi kita nggak usah pakai parameter apa-apa. Pick itu kita juga harus ngecek juga kalau misalnya apakah dia sama kayak pop juga ya. Kita harus ngecek apakah stack ini kosong atau enggak. Soalnya kita nggak bisa ngecek suruh nyari ngecek item apa yang ada di kotak yang kosong gitu. If self top sama dengan -1, ini sama, maka print stack kosong, tidak ada yang bisa dilihat. Kita return none. Kita return none buat memastikan nanti kalau misalnya kita mau manggil fungsi ini, kita pakai if else statement juga buat ngecek. Kalau misalnya kita nggak pakai if else statement buat ngecek return none apa enggak, dia bakal munculin error. Nah, kita tambahin return none. Dan else-nya di sini itu kita akan mengembalikan data apapun yang ada di ujung stack. Berarti return self stack self top. Berarti kita mengembalikan kita mereturn atau ngeprint, let's say kurang lebih mereturn lah, mengembalikan ke pengguna item yang ada di stack di indeks top, di indeks yang ditunjuk oleh top atau yang paling atas. Nah, lalu bagaimana cara kita menggunakan, gimana cara kita pakai? Pertama, itu kita bikin dulu variabel. Saya akan namakan browser itu sama dengan
Back stack. Nah, di sini yang tadi kapasitas kita tulis di atas ini, kapasitas ini kita masukkan di sini. Ini yang saya maksud tadi, kapasitasnya itu kita bikin sedikit dinamis. Maksudnya kita masukkan kapasitasnya itu sebelum kita ngejalanin programnya. Berarti di sini kita tambah di sini let's say 3 ya, 3. Berarti kita sekarang punya stack, nama stacknya browser dan kapasitasnya 3. Nah, sekarang kita coba push. Kita tes dulu satu-satu fungsinya ya. Browser push. Ingat tadi push nerima apa aja? Yang pertama nama. Namanya apa? Dia terima string. Kita buat namanya coba Google. Lalu setelah nama dia juga nerima link. Kita masukkan linknya. https://google.com. Dan ini kalau misal kita coba jalankan, Python, lalu nama filenya, di sini nama file a.py, kita coba jalankan, halaman Google berhasil disimpan. Berarti fungsi push ini work. Sekarang kita punya stack yang isinya ada satu item, dan nama itemnya itu Google, dengan link google.com. Push, berarti sudah work, sudah bisa. Lalu kita coba tambahkan lagi, karena dia ada 3. Saya coba di sini GitHub. Sebenarnya linknya nggak ditampilin, nggak penting-penting banget, tapi kita ya buat formalitas saja kita ganti. Ini coba YouTube, youtube.com. YouTube. Karena kita masukin 3 file sesuai sama ukuran dari stack kita. Berarti kalau kita tambahin satu lagi seharusnya itu bakal Stack Overflow kan. Tapi kita coba dulu jalanin programnya. Dan semua halaman itu berhasil tersimpan ya, berurutan, dan yang paling bawah yang terakhir kali kita masukin kan YouTube. Nah, kalau misal kita pop dulu, kita pop pasti YouTube duluan yang bakal kehapus. Makanya kalau misal kita coba, tapi pertama-tama kita coba ini dulu ya, kita coba kita coba pakai fungsi pick-nya. Caranya gimana? Kita harus bikin variabel dulu, namanya terakhir. Saya akan namakan terakhir. Terakhir itu sama dengan browser pick. Lalu kita cek pakai if statement. Jika variabel terakhir is not none, berarti kalau misalnya fungsi dari pick itu tidak mengembalikan nilai none, maka kita akan print halaman terakhir itu sama dengan terakhir nama. Berarti kita ngambil nama halaman yang terakhir kita taruh dari sini nih, dari line ini. Kita akan mereturn namanya sini ke nama ya dari terakhir. Berarti ini intinya kalau misal selama browser selama fungsi pick ini tidak mengembalikan none, dia bakal mengembalikan halaman terakhir yang ada di stack, yang terakhir dimasukkan ke dalam stack. Lalu kita buat else-nya di sini. Jika berarti kalau misalnya ternyata fungsi ini mengembalikan none, maka kita print juga stack kosong. Tidak bisa, tidak ada yang bisa dilihat. Kita coba, ini belum kita apain. Oke, lihat berhasil ya. Kita masukin Google, GitHub, dan YouTube terakhir, dan yang halaman terakhir ya yang kita pakai pick tadi, bener dia nunjuk ke YouTube. Sekarang kalau misal kita nggak ada sama sekali, nggak ada elemennya gimana? Kalau misal kita jalanin lagi programnya, kalau misal nggak ada elemen di stack ya, dia seharusnya nge-return tidak ada yang bisa dilihat. Betul ya, berarti udah work. Tapi gimana kalau misal kita pop? Kita hilangkan satu objek dari dalam stack. Karena yang terakhir kita masukkan itu YouTube, berarti seharusnya ya setelah kita pop lalu kita pick, maka pick akan
mereturn halaman terakhirnya itu GitHub. Kita coba, dan betul. Google masuk, GitHub masuk, YouTube masuk, lalu di-pop di sini, cuman karena tidak mereturn apa-apa jadi di-pop, lalu dia ngelihat lagi di dalam stack ada apa, dan yang terakhir ada di stack itu GitHub karena YouTube sudah di-pop. Mungkin sekian dari saya untuk materi single stack. Selanjutnya materi double stack akan dibawakan oleh Mas Gilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Eka Putra dari kelompok 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang double stack dalam struktur data. Mungkin langsung kita masuk ke materinya aja ya. Apa itu double stack? Double stack adalah struktur data yang merupakan pengembangan dari konsep stack atau tumpukan. Pada double stack, dua buah stack ditempatkan dalam satu ruang penyimpanan atau satu area yang sama. Kedua stack tersebut bekerja secara independen, tetapi berbagi kapasitas memori yang sama sehingga penggunaan ruang jauh lebih efisien. Stack sendiri menggunakan prinsip LIFO, last in, first out, yaitu data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama dikeluarkan. Dalam double stack, prinsip ini tetap berlaku untuk masing-masing stack. Perbedaannya terletak pada arah pertumbuhan penyimpanan data. Stack pertama berkembang dari awal array menuju tengah, sedangkan stack kedua berkembang dari akhir array menuju tengah. Kedua stack akan saling mendekat seiring bertambahnya data. Sekarang saya akan menjelaskan implementasi double stack pada pengaturan kendaraan masuk dan keluar garasi. Di sini saya membuat class bernama double stack garage, lalu ditambahkan di dalamnya fungsi inisialisasi dengan parameter self dan kapasitas. Lalu kita tambahkan self titik kapasitas dengan kapasitas fungsinya untuk menyimpan kapasitas maksimum garasi. Selanjutnya kita tambahkan self titik garasi. Ini adalah stack utama atau LIFO. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan kendaraan di garasi. Selanjutnya kita tambahkan self buffer. Ini adalah stack kedua, yaitu double stack. Fungsinya adalah untuk tempat sementara kendaraan yang menghalangi jalan keluar. Pada blok yang kedua, kita tambahkan def kendaraan masuk self plat. Fungsinya untuk memasukkan kendaraan baru. Lalu kita tambahkan if len self garasi. Fungsinya untuk mengecek apakah garasi penuh. Setelah itu, tambahkan print garasi penuh, kendaraan tidak bisa masuk. Fungsinya jika penuh, kendaraan itu akan ditolak. Lalu kita tambahkan else. Terus setelah kita tambahkan else, kita tambahkan self garasi append let. Fungsinya push ke start. Setelah itu kita tambahkan printf kendaraan plat masuk ke garasi. Fungsinya menampilkan informasi kendaraan berhasil masuk. Pada blok yang ketiga, yaitu fungsi kendaraan keluar. Pada line 14, kita tambahkan def kendaraan keluar self plat. Fungsinya untuk kendaraan keluar dari garasi. Setelah itu kita tambahkan if plat not in self titik garasi, yaitu fungsinya untuk mengecek apakah kendaraan ada di garasi atau tidak. Terus pada line ke-16 kita masukkan fungsi print kendaraan tidak ditemukan di garasi. Fungsinya jika tidak ada, proses akan dihentikan. Dan return ini fungsinya untuk keluar dari fungsi. Sekarang kita ada pada blok kode yang keempat. Pada line 19 kita masukkan while self titik garasi -1 tanda seru sama dengan plat. Nah, -1 ini artinya elemen paling atas stack.
Terus pada line ke-20 kita tambahkan pindah sama dengan self.garasi.pop. Fungsinya itu pop kendaraan penghalang dari garasi. Terus pada line 21 kita tambahkan self.buffer.append, pindah. Fungsinya itu untuk memasukkan kendaraan penghalang ke stack buffer. Artinya, mobil dipindahkan sementara. Nah, setelah itu pada line ke-22 kita masukkan fungsi printf, kendaraan dipindahkan sementara. Artinya, untuk menampilkan proses pemindahan. Sekarang kita ada pada blok yang kelima, yaitu kendaraan target keluar. Pada line 24 kita tambahkan keluar sama dengan self.garasi.pop. Fungsinya itu untuk mengeluarkan kendaraan yang ingin keluar. Nah, pada line 25 kita tambahkan fungsi print f kendaraan keluar dari garasi. Fungsinya itu untuk menampilkan kendaraan yang sudah keluar. Sekarang kita ada pada blok kode yang ke-6, yaitu mengendalikan kendaraan. Pada line 27 ini kita tambahkan while self.buffer. Nah, seterusnya pada line 28 kita masukkan kembali sama dengan self.buffer.pop. Fungsinya itu untuk mengambil kendaraan dari buffer. Setelah itu pada garis yang line ke-29 kita tambahkan self.garasi.append kembali untuk memasukkan kembali ke garasi dan urutan tetap sama seperti sebelumnya. Terus pada line ke-30 kita masukkan fungsi print f kendaraan kembali ke garasi, yaitu untuk informasi kendaraan yang dikembalikan. Sekarang kita ada di blok kode yang ke-7, yaitu fungsi menampilkan isi garasi. Pada line 32 ini kita tambahkan def tampilkan garasi self, yaitu untuk menampilkan seluruh kendaraan di garasi. Terus pada line 33 kita masukkan fungsi dan isi garasi. Fungsinya itu untuk melihat judul tampilan. Setelah itu kita tambahkan if not self.garasi, yaitu untuk mengecek apakah garasi itu masih kosong atau tidak. Terus pada line 35 itu kita tambahkan print garasi kosong, jadi untuk melihat garasi itu kosong. Pada line 36 itu kita tambahkan else jika tidak ada kendaraan. Terus pada line ke-37 kita masukkan for i, mobil in emirate self.garasi, yaitu untuk perulangan menampilkan kendaraan satu persatu. Enumerate itu fungsinya untuk memberi nomor, urut, dan isi data. Terus pada blok kode yang ke-38 kita masukkan print fi tambah 1 titik mobil, yaitu untuk menampilkan nomor dan plat kendaraan. Terus pada line 39 kita masukkan print bintang 25, yaitu untuk garis pemisah tampilan. Setelah itu kita memasuki blok kode yang ke-8, yaitu program utamanya. Pada line ke-43 ini kita masukkan variabel garasi sama dengan double stack garage. Fungsinya itu untuk membuat objek garasi dengan kapasitas 5 mobil. Nah, setelah itu ada line ke-45 itu while true, itu fungsinya itu untuk loop menu berjalan terus sampai user keluar. Terus pada
Line ke-46 ini kita masukkan fungsi and sistem garasi double stack. Itu adalah tampilan menu. Terus kita masuk ke line 52, itu kita masukkan variabel pilihan sama dengan input. Nah, itu fungsinya untuk user memilih menu. Sekarang kita masuk pada blok kode yang ke-9, yaitu menu 1 atau masuk. Pada line 54 ini kita masukkan if pilihan sama dengan 1. Terus selanjutnya pada line 55 ini kita masukkan plat sama dengan input garasi titik keluar masuk. Itu fungsinya untuk memanggil fungsi kendaraan masuk. Sekarang kita masuk pada blok kode yang ke-10, yaitu menu 2 atau keluar. Pada line 58 kita masukkan elif pilihan sama dengan 2. Terus selanjutnya pada line 59 kita masukkan plat sama dengan input, masukkan nomor plat yang keluar. Terus pada line ke-60 ini kita masukkan garasi titik kendaraan keluar dengan variabel plat. Fungsinya itu untuk memanggil proses double stack. Sekarang kita masuk pada blok kode yang ke-11, yaitu menu 3 atau lihat garasi. Pada line 62 ini kita tambahkan elif pilihan sama dengan 3. Terus pada line 63 ini kita masukkan garasi titik tampilkan garasi. Fungsinya itu untuk menampilkan isi garasi. Terus kita masuk pada blok kode yang ke-12, yaitu menu 4 atau program keluar. Pada line ke-65 ini kita masukkan elif pilihan sama dengan 4. Terus pada line 66 ini kita tambahkan print program selesai. Terus pada garis yang ke-67 ini kita masukkan break. Nah, fungsinya dari break ini untuk menghentikan loop program. Sekarang kita masuk pada blok kode yang ke-13, itu jika pilihan salah. Pada line 69 kita tambahkan else. Selanjutnya pada line 70 kita tambahkan print pilihan tidak valid. Fungsinya itu untuk menangani inputan yang tidak sesuai. Kurang lebih ini adalah program yang tadi saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke terminal. Kita input di terminal karena program sudah kita jalankan. Nah, di sini ada sistem garasi double stack. Nah, ini itu adalah judul program. Terus kita masuk ke 1, kendaraan masuk. Ini tuh menu untuk menambahkan kendaraan ke garasi. Saat user memilih program 1, akan meminta nomor plat kendaraan. Ini contohnya. Nah, diminta nomor plat. Misalnya B123 CD. Nah, di sini kendaraan B123 CD masuk ke garasi. Terus kita masuk ke program yang kedua. Inputan yang kedua itu kendaraan keluar. Ini tuh menu untuk mengeluarkan kendaraan dari garasi. Ini contohnya. Nah, kendaraan B123 CD keluar dari garasi. Terus yang ketiga itu lihat garasi. Nah, misalkan kita masukkan dulu mobilnya, kita pilih menu ke 1 dulu, habis itu B123 4 CD dan masuk garasi. Oke, kita masukkan lagi.
B, B 1 2 3 4 2 3 C D masuk ke garasi. Nah, sekarang kita lihat garasinya. Kita ke menu ketiga. Nah, isi dari garasi ini ada kendaraan B 1 2 3 4 CD dan B 1 2 3 CD. Nah, setelah itu kita masuk ke menu yang keempat, nah yaitu keluar. Keluar ini menu untuk menghentikan program ya. Jadi saat kita pilih 4, sistemnya langsung berhenti berjalan. Ini contoh. Program selesai. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau memang ada yang belum detail menjelaskannya. Nah, nama saya Rizwan Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu linear queue. Apa itu linear queue? Linear queue adalah struktur data linear dasar yang menggunakan prinsip first in, first out atau FIFO. Nah, ini akan saya gambarkan. Nah, misal garis ini adalah front dan garis ini adalah rear atau belakang. Jadi depan dan belakang. Nah, data akan ditambahkan dari belakang sini yang akan menuju ke sini depan. Nah, seperti itu ya. Dan nanti akan keluar dari depan. Nah, teman-teman pasti udah tahu apa itu pop dan push dari pembahasan sebelumnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berarti data akan terus ditambahkan dari belakang, terus menumpuk sampai ke rear, sampai ke belakang, sampai penuh istilahnya. Nah, apa sih yang membedakan sama single stack? Kalau linear queue itu masuk dari belakang, keluarnya dari depan. Nah, kalau single stack itu kan cuma punya satu jalur keluar dan masuk. Nah, kalau linear queue itu jalur masuknya berbeda, jalur keluarnya juga berbeda. Jadi ibaratkan seperti sebuah kasir ya. Jika seorang pelanggan datang, otomatis pelanggan pertama yang akan dilayani lebih dulu. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Dan pelanggan kedua otomatis akan menunggu. Kalau pelanggan pertama sudah selesai dilayani, kan pasti pelanggan pertama akan keluar. Pelanggan yang di belakang pelanggan pertama, pelanggan kedua akan maju menuju kasir dan akan dilayani. Kira-kira kok prinsipnya seperti itu. Apa sih contoh penggunaan dari linear queue? Yang pertama ada penjadwalan proses, yaitu mengelola antrean perintah yang akan diproses CPU berdasarkan waktu kedatangan. Yang kedua, antrean pesan, yaitu mengelola pesan yang masuk ke sistem aplikasi, seperti sistem email. Yang ketiga, manajemen sumber daya, yaitu mengelola sumber daya yang terbatas. Contohnya itu kayak antrean cetak dokumen pada printer. Kemudian mari kita implementasikan linear queue melalui sebuah pertanyaan. Di sini soalnya adalah sebuah stasiun kereta api sedang memperbarui sistem pelayanan di loket mereka. Karena area ruang tunggu loket sangat terbatas, mereka membutuhkan sebuah sistem antrean digital sederhana yang memiliki batas kapasitas maksimal. Sistem ini harus beroperasi menggunakan prinsip first in, first out secara ketat, di mana orang yang pertama datang akan dilayani lebih dulu. Buatlah sebuah program berorientasi objek atau OOP menggunakan bahasa Python untuk mensimulasikan sistem ini. Anda diwajibkan menggunakan struktur data linear queue berbasis array atau list dengan ukuran tetap. Langsung saja ke editornya. Jadi saya menggunakan VS Code. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah menginisialisasi class atau kelas. Jadi di sini class karena kita akan membuat sistem tiket kereta. Kita tulis sistem tiket
kereta. Lalu ketik ini self dan kapasitas. Kemudian membuat fungsi self kapasitas. Ini untuk menentukan batas maksimal antrean. Kemudian self queue. Nah, ini adalah fungsi untuk membuat list kosong dengan ukuran tetap. Lalu self front dan self rear. Nah, kode fungsi ini tuh sebagai pointer. Jadi sebagai penanda untuk self from min 1 untuk penanda elemen terdepan. Dan self rear min 1 untuk elemen paling akhir. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk pengecekan kondisi. Di sini def is full. Is full. Return self rear. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah posisi rear itu sudah mencapai batas akhir dari indeks kapasitas. Selanjutnya adalah is empty. Return self front min 1. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah front masih di posisi min 1. Kalau iya, berarti data itu belum ada. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi push atau melayani penumpang. Jadi sini bikin def melayani penumpang. If self is empty, print tidak ada antrean tiket untuk diproses. Nah, else-nya penumpang self queue self front. Nah, jadi data yang akan diambil itu selalu ditunjuk oleh front. Nah, di sini print
proses pelayanan tiket untuk nama si penumpang atau penumpang ya. Lalu di sini bikin if self frontnya itu self rear, self front min 1, else self front ini plus minus plus sama dengan 1. Nah, jadi kalau self front sama dengan self rear, artinya itu adalah orang terakhir di antrean. Nah, setelah dilayani, posisinya itu dikembalikan ke min 1 atau kosong. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk pick atau melihat antrian. Itu if self is empty, dia akan print antrean saat ini kosong. Else nya akan print ini, daftar antrean tiket saat ini. Kemudian kita membuat loop for i in range self front dan self rear itu plus 1. Yang akan print i self front plus 1 dan self q i. Nah, di sini kita membuat perulangan hanya pada elemen yang ada di antara front dan rear. Nah, karena kita sudah membuat ketiga fungsi yang dibutuhkan, yaitu pop, push, dan pick, kita tinggal melakukan eksekusi terhadap ketiga fungsi tersebut. Pertama, kita akan memanggil ini. Nah, karena di sistem tiket kereta kita bisa melakukan input untuk kapasitas, kita bisa menambahkan kapasitas ini, misal 4. Nah, jadi kapasitas maksimal dari antrean adalah 4. Lalu kita melakukan eksekusi terhadap fungsi pop. Berarti
pesan tiket. Sini kita menambahkan untuk nama penumpang, yaitu Budi. Sini kita bisa copy saja. Dan ini nah sini sudah kita buat eksekusi untuk fungsi pop atau pesan tiket. Selanjutnya kita akan melakukan eksekusi terhadap fungsi pick. Jadi seperti ini. Nah, nanti di sini dia akan menampilkan antrian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksekusi terhadap fungsi pick. Kereta, lihat antrian. Nah, nanti fungsi ini akan menampilkan nama penumpang yang sudah memesan tiket. Kemudian kita akan menambahkan eksekusi terhadap fungsi push, yaitu layani penumpang. Terakhir kita bisa menambahkan fungsi untuk lihat antrean yang tersisa. Nah, seperti ini. Kita run. Nah, jadi bisa dilihat kalau tiket berhasil dipesan atas nama Budi, Luna, Arif, dan Nina. Dan di sini seperti yang sudah saya tulis, daftar antrean tiket saat ini ada Budi, Luna, Arif, dan Nina. Nah, ini adalah output untuk fungsi push tadi, yaitu melayani tiket. Nah, karena Budi adalah penumpang pertama atau dia berada di indeks 0, maka yang diproses duluan adalah Budi. Nah, setelah Budi dilayani, daftar antrean akan berubah. Luna maju menjadi penumpang pertama, dan seterusnya. Nah, lalu kita clear screen. Nah, misal kita menambahkan eksekusi untuk push lagi. Nah, nanti dia akan melayani antrean selanjutnya. Jadi yang dilayani langsung 2, memproses pelayanan tiket untuk Luna. Dan jika kita melihat antrian yang tersisa, akan tersisa 2 orang yang terakhir, yaitu Arif dan Nina. Nah, jika hal ini kita lakukan sampai 4 kali atau sejumlah dengan batas maksimal dari kapasitas, maka outputnya akan seperti ini. Tidak ada antrian tiket untuk diproses karena Arif dan Nina, yaitu penumpang terakhir, sudah dilayani. Bisa di sini. Nah, apa yang terjadi kalau kita menambahkan penumpang baru?
misal Andi, maka outputnya lihat, maaf, antrian sudah penuh, Andi tidak bisa memesan tiket saat ini. Kenapa? Karena batas dari kapasitas untuk antrian itu 4, sehingga Andi atau penumpang kelima tidak bisa memasuki antrean. Beda halnya jika kapasitas antrean maksimal adalah 5, maka Andi akan berhasil memesan tiket dan masuk ke dalam antrean. Segitu saja untuk materi dan implementasi dari linear queue dari saya. Untuk materi selanjutnya adalah circular queue yang akan dilanjutkan oleh saudara Glenn. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Glenn Richard Priyono. Kali ini saya akan menjelaskan implementasi circular queue pada video promosi berulang. Oke, kita masuk. Langkah pertama adalah membuat kelas utama bernama video promo queue. Di sini logika circular queue akan kita bangun. Pada baris 6, self capacity menyimpan kapasitas maksimal antrian yang akan kita tentukan saat membuat objek. Selanjutnya baris 7, kita membuat antrian sebenarnya self queue diinisialisasi sebagai sebuah list Python dengan panjang sesuai capacity dan setiap elemen diisi dengan none. Ini adalah wadah tetap untuk video-video kita. Selanjutnya baris 8, kita mengatur pointer, self front dan self rear. Keduanya diatur ke -1. Ini adalah kondisi awal untuk menunjukkan bahwa antrian saat ini dalam keadaan kosong. Metode kedua, tambah video. Di blok putih ini, metode ini digunakan untuk menambahkan path file video baru ke dalam antrian. Baris 11-13, yaitu langkah pertama sebelum menambahkan video adalah mengecek apakah antrian sudah penuh. Logika circular queue menggunakan rumus modulo rear plus 1% capacity. Jika hasil rumus ini sama dengan posisi front, berarti antrian penuh. Dalam kasus ini kita mencetak pesan antrian penuh dan fungsi berhenti. Berikutnya baris 15-18. Jika antrian belum penuh, kita perlu menentukan di mana video baru akan diletakkan. Jika ini adalah video pertama yang ditambahkan, kondisi front sama dengan -1, maka kita atur posisi front dan rear menjadi 0, menunjukkan ke indeks pertama. Namun jika sudah ada video, kita perbarui posisi rear menggunakan logika sirkular dengan rumus modulo rear plus 1% capacity. Hal ini memastikan bahwa jika rear berada di indeks terakhir, ia akan berputar kembali ke indeks 0 jika masih ada ruang kosong di sana. Berikutnya baris 20-21. Setelah posisi rear yang baru ditentukan, kita masukkan path video ke dalam self queue pada indeks rear. Terakhir, kita mencetak pesan konfirmasi masuk, diikuti hanya dengan nama file video tersebut, yang diambil menggunakan fungsi OS path base name. Ini memberikan umpan balik visual yang jelas bahwa video berhasil ditambahkan. Berikutnya metode ketiga adalah putar playlist. Yang di blok putih paling besar ini adalah bagian di mana kita benar-benar memutar video. Di baris 24-26, sama seperti sebelumnya, sebelum mulai memutar, kita cek apakah antrian kosong dengan memeriksa jika self front masih bernilai -1, jika ya, cetak playlist kosong dan fungsi berhenti. Di baris 28, jika ada video, kita buat variabel penunjuk sementara bernama current IDX dan menginisialisasinya dengan posisi self front. Masuk ke baris 29-31. Sekarang kita masuk ke loop utama, while true. Loop ini akan terus berjalan untuk memutar video secara berulang. Di dalam loop, kita mengambil path video dari antrian menggunakan indeks current IDX. Kemudian, kita menggunakan CV2 video capture untuk membuka file video tersebut dan menyimpannya dalam variabel cap. Berikutnya baris 33-35. Di dalam loop, video yang sedang terbuka, kita membaca frame per frame menggunakan cap.read. Jika pembacaan frame gagal, kita break untuk keluar dari loop
pembacaan frame ini. Berikutnya baris 37 sampai 41. Di sini kita menampilkan frame yang dibaca ke jendela bernama Videotron Running menggunakan CV2.im Show. Kita juga menambahkan fitur kontrol CV2.wait key 25 memberikan jeda kecil untuk mengatur kecepatan putar video. Dan kita mengecek apakah tombol Q ditekan. Jika Q ditekan, kita segera melepaskan objek cap, menutup semua jendela OpenCV dengan CV2.destroy all windows, dan keluar dari seluruh fungsi dengan perintah return, menghentikan pemutaran secara total. Baris 44. Ini adalah kunci dari perulangan. Kita memperbarui current IDX agar menunjukkan ke video berikutnya dalam playlist. Kita menggunakan logika modulo sirkular lagi. Rumus ini memastikan bahwa setelah video terakhir dalam playlist selesai, current IDX akan berputar kembali ke posisi 0. Karena kode ini berada dalam loop, while true, eksekusi akan kembali ke baris 30, dan video pertama akan mulai diputar kembali. Ini menciptakan siklus pemutaran yang tidak akan pernah berakhir. Berikutnya, menjalankan program dan output. Pada baris 46 dan 47, kita mengambil direktori file script ini dan kemudian membuat objek playlist baru. Playlist sama dengan video promo Q3 dengan kapasitas maksimal 3 video. Pada baris 49 sampai 51, di sini kita memiliki list video yang berisi nama 3 file video contoh. Video 1, video 2, dan video 3. Kita melakukan looping untuk menambahkan setiap video ini ke playlist di output terminal. Kita akan melihat pesan yaitu masuk video 1, lalu masuk video 2, dan masuk video 3. Karena kapasitasnya adalah 3, antrian sekarang penuh. Pada baris 53, kita memanggil playlist titik putar underscore playlist. Ini akan mulai memutar video-video tersebut. Dan ini adalah output saat program berjalan. Ini adalah video pertama. Kemudian ini adalah video kedua. Dan ini adalah video ketiga. Setelah video ketiga ini selesai, akan kembali ke video pertama lagi. Dan akan selalu berulang-ulang, tidak ada hentinya. Lalu saat ingin mencoba keluar dari tampilan video seperti ini, tinggal memencet tombol Q pada keyboard. Dan video pun terhenti. Ini adalah contoh output di terminalnya. Ada masuk video 1, masuk video 2, dan masuk video 3. Mungkin sekian penjelasan implementasi Circular Queue pada playlist video promosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.